Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang melayani lebih sungguh. Kata melayani memiliki beberapa arti, yaitu menyediakan apa yang diperlukan atau diminta seseorang, membantu menjalankan apa yang diperlukan atau dalam arti lain menolong, menghormati atau memperlakukan dengan baik, menyediakan atau mengurus sesuatu sebagai pekerjaan. Jadi, melayani secara umum merujuk pada tindakan memberikan bantuan, menolong, atau menyediakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan orang lain. Bagaimana melayani menurut Alkitab? Yang pertama, kasih adalah sebagai dasar pelayanan. Alkitab mengajarkan bahwa melayani harus didasarkan pada kasih. Seperti pada Galatia 5 ayat 13, Paulus berkata, "Karena kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Yang kedua, melayani Allah berarti dengan cara melayani sesama. Melayani sesama manusia adalah cara melayani Tuhan. Hal itu sesuai dengan Matius 25 ayat 40, di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang ketiga, melayani adalah sebagai wujud syukur atas karunia Allah. Dengan melayani sesama yang membutuhkan, kita secara langsung mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas kasih-Nya yang besar kepada kita. Melalui tindakan ini, kita menghidupi kasih Allah yang kita terima dengan membagikannya kepada orang lain. Seperti pada Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Dalam Injil Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menunjukkan bahwa melayani memerlukan kerendahan hati dan pengorbanan. Kerendahan hati seperti yang dilakukan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya sebagai wujud dari pelayanan. Pengorbanan yang dilakukan Yesus dengan memberikan hidup dan kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Ada berbagai cara melayani di gereja dan wilayah. Melayani di gereja adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama umat. Berikut adalah beberapa cara kita dapat melayani di gereja. Yang pertama, melalui liturgi dan ibadah. Sebagai pelayan altar, mengambil bagian dalam pelayanan di altar seperti membaca Alkitab sebagai lektor, menjadi misdinar, pelayan luar biasa yang dikenal dengan PLB, pemazmur, pembaca doa, dan sebagainya. Kemudian mengikuti paduan suara dan musik, menggunakan talenta sebagai anggota kur, pimpinan kur, dirigen, organis, dan sebagainya. Kemudian sebagai pengatur jalannya ibadah, membantu mengatur jalannya ibadah seperti menyambut umat, tata tertib kolektan, seksi liturgi, dan sebagainya. Yang kedua, dalam pelayanan doa, dengan cara mendoakan umat, terlibat di dalam pelayanan doa dengan mendoakan
kebutuhan-kebutuhan umat baik secara langsung ataupun melalui kelompok doa. Kemudian berdoa syafaat, berdoa untuk gereja, pemimpin bangsa, dan masalah-masalah di dunia, baik dalam ibadah ataupun di dalam kelompok doa. Yang ketiga, melakukan pelayanan sosial. Membantu orang yang membutuhkan, terlibat dalam kegiatan amal seperti kunjungan ke rumah sakit, panti asuhan, atau membantu umat yang mengalami kesulitan ekonomi. Pelayanan penginjilan, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, baik melalui tindakan kasih atau membagi firman Tuhan. Yang keempat, mengajar dan membimbing serta memfasilitasi. Contohnya adalah sekolah minggu, menjadi pengajar atau pembimbing bagi anak-anak di sekolah minggu, membantu mereka mengenal kasih Tuhan sejak dini. Atau mengikuti komunitas CAP atau kursus evangelisasi pribadi dan EJ atau Emmaus Journey, di mana komunitas ini memfasilitasi umat agar bertumbuh spiritualitas rohani melalui para pengajar yang sudah bersertifikat dan para fasilitator. Yang kelima adalah pelayanan teknis. Tentu saja di dalam perkembangannya, multimedia dan teknologi dapat menggunakan keahlian dalam teknologi untuk membantu dalam pengaturan audio atau suara, video, dan presentasi selama ibadah. Kemudian sebagai tim dokumentasi, membantu mengaplikasikan momen-momen penting dalam kehidupan gereja melalui foto atau video. Yang keenam adalah pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai tim medis, jika memiliki latar belakang di bidang kesehatan, Anda dapat berperan dalam tim kesehatan gereja, memberikan pertolongan pertama atau konsultasi kesehatan. Kemudian sebagai konseling, terlibat dalam pelayanan konseling rohani atau emosional untuk mereka yang membutuhkan dukungan di dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang ketujuh, pelayanan pembersihan dan perawatan. Dengan menjaga kebersihan, yaitu membantu menjaga kebersihan gereja dan fasilitasnya untuk menciptakan lingkungan ibadah yang nyaman. Berikutnya adalah pemeliharaan fasilitas. Jika memiliki keterampilan di bidang perbaikan, Anda bisa membantu dalam pemeliharaan gedung gereja dan fasilitasnya. Yang kedelapan adalah melayani umat di wilayah, lingkungan, atau rukun. Pelayan umat di wilayah, lingkungan, dan rukun memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kegiatan yang diselenggarakan di gereja dengan menggerakkan umat di wilayah, lingkungan, dan rukun. Umat dapat terlibat aktif menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan, rukun, atau seksi-seksi yang terkait dengan bidang di paroki, menjadi fasilitator di dalam ibadat APP, AAP, Bulan Maria, dan berbagai ibadat lainnya. Tentu hal ini sangat membantu gereja dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program kegiatan yang dicanangkan dari keuskupan setempat, sehingga ditinjau secara luas. Hal ini membantu pekerjaan Tuhan dalam melaksanakan kehendak-Nya agar umat terus berkembang secara spiritualitas. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tentang pelayanan. Semoga kita pun dapat tumbuh untuk melayani Tuhan melalui melayani sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.